Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Papa mama gimana? Sehat juga kan? Nah, sekarang sebelum kita mau memulai ibadah sekolah Minggu, kayaknya Lause ada yang kurang deh. Wah, ini kan udah mau jam sekolah Minggu, kok temen Lause belum datang ya? Lause Chris deh. Mana sih Lause Chris? Hadir, ada di sini. Aduh, Lause kok lama banget. Halo sih semuanya, datangnya. selamat hari Aduh. Minggu. Nah, adik-adik udah pada nungguin nih. Yuk kita mulai aja ibadah sekolah Minggu. Ayo, ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Nah, untuk mengawali ibadah kita angkat pujian Hai Sahabat Kristus. Musik. Yuk sama-sama kita tepuk tangan, kita bangkit berdiri, sama-sama katakan Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. Riri. Hai apa lagi Lause? Hai apa lagi ya? Mari kita melompat. Tua gapat. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, Siap-siap lompat ya. hai sahabat Kristus, mari melompat. Hop, 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 hop. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, jangan berisik. Kita berdoa. Nah adik-adik, mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, kami boleh beribadah di rumah kami Tuhan. Tuhan sertai ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebagai sahabat Kristus, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jadi terang, tapi kita kan bukan lampu. Bukan yang punya itu terang maksudnya, seperti Lause. Maksudnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menerangi dunia ini. Oh begitu. Tapi tunggu. Itu ada lagunya mah. Tunggu. Lagu apa yo? Coba tebak. Lagunya itu ada kata shine. Iya itu, shine. Guardians of the World. Nah, Guardians of the World. Yuk kita sama-sama kita ajak adik-adik ya. Kita angkat pujian Guardians of the World. Yuk sama-sama katakan shine, kita mau jadi terang buat Tuhan. Shine, biarlah terangmu bersinar. Like, terangi dunia gelap. Sekali lagi, shine, biarlah terangmu bersinar. Like, terangi dunia gelap. Karena kita anak siapa adik-adik? Karena kita anak Tuhan. Karena kita saksi Tuhan. Karena kita garam dan terang. We are guardians of the world. Lagi, shine. Biarlah terangmu bersinar. Like, terangi dunia gelap. Wah, harus lebih semangat lagi nih Lause Chris. Sama-sama lagi ya. Lagi punya nih. Shine. Tua gapat. Shine. Dalam terangmu bersinar. Like
guardians of the world. Shine, 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 shine. Janganlah kamu bersinar. Shine, 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 shine. We are guardians of the world. We are guardians of the world. Sekali lagi. We are guardians of the world. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan pujian dari adik kita, Given Hutape dari kelas 2. Nah, pujian ini juga akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh sekelas kita masing-masing. Nah, adik-adik, siapkan hati ya. Engkau sungguh baik.
adik-adik yang ada di rumah, bersyukur sekali buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso Selo mau ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing dengan saudara kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sebelum Loso Selo menyampaikan firman Tuhan, Loso Selo mau ajak kita main games dulu ya. Nah, sudah lama sekali kita nggak pernah main games lagi. Tapi hari ini, pagi ini Loso mau ajak kita untuk main games terlebih dahulu. Gamesnya apa sih Loso? Gamesnya jawab cepat. Jadi Loso akan memberikan beberapa pertanyaan dan adik-adik harus jawab dengan cepat. Oke? Siap? Siap ya? Oke, adik-adik yang di rumah boleh berdiri. Tarik nafas dulu sebelum kita jawab cepat. Oke? Ready? Oke, Loso akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah yang menjadi pemimpin negara kita? Siapakah yang menjadi pemimpin Kota Makassar? Siapakah yang menjadi pemimpin di tempat kerja? Siapakah yang menjadi pemimpin ketika kita di sekolah? Siapakah yang menjadi pemimpin di dalam kelas? Siapakah yang menjadi pemimpin di dalam keluarga kita? Siapakah yang menjadi pemimpin ketika adik-adik berada di sekolah minggu? Oke. Sudah jawab? Nah, kira-kira berapa ya jawaban yang benar dari adik-adik? Nah, mau tahu jawabannya? Ayo kita cocokkan jawabannya ya. Ini dia jawabannya. Itu dia tadi jawabannya. Adik-adik, Loso mau bertanya. Kira-kira adik-adik pernah jadi seorang pemimpin gak? Atau pernah memimpin gak? Memimpin atau jadi seorang pemimpin, apa maksudnya Loso? Mungkin di sekolah atau di kelas adik-adik jadi pemimpin sebagai ketua kelas, atau ketika kerja kelompok adik-adik memimpin sebagai ketua kelompok, atau kalau enggak di sekolah minggu adik-adik pernah menjadi pemimpin yang memimpin teman-teman di sekolah minggu untuk bernyanyi atau untuk berdoa. Pernah? Atau mungkin adik-adik ada yang sudah dari kecil, adik-adik sudah punya cita-cita, aku nanti mau jadi seorang pemimpin, aku mau jadi seorang presiden, wali kota, gubernur, atau jadi bos. Wah, adik-adik mungkin pernah punya cita-cita sebagai seorang pemimpin. Nah, adik-adik, apakah mudah menjadi seorang pemimpin? Mudah nggak? Tentu tidak mudah adik-adik. Seorang pemimpin harus memimpin dengan baik, harus memberikan yang terbaik. Dia harus menjadi teladan yang baik, dia harus menjadi panutan yang baik. Bahkan dia harus melakukan apa yang dia katakan supaya orang yang dipimpin itu bisa melihat contoh yang baik. Nah, itu yang jadi teladan yang baik. Nah, tentu nggak mudah jadi seorang pemimpin. Tapi sekalipun tidak mudah menjadi seorang pemimpin, bukan berarti adik-adik nggak bisa menjadi seorang pemimpin atau nggak boleh jadi seorang pemimpin. Justru sekalipun tidak mudah, adik-adik harus belajar supaya adik-adik bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, gimana caranya? Seorang pemimpin yang baik harus punya keberanian, harus punya semangat, harus punya komitmen, dan harus punya kesalehan supaya bisa jadi pemimpin yang baik. Nah, adik-adik, bagaimana caranya Loso supaya orang itu atau saya bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang baik? Gimana caranya? Nah, mungkin adik-adik akan belajar atau adik-adik mau belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, adik-adik harus mengikuti atau memperhatikan seorang pemimpin. Nah, siapa pemimpin negara kita? Bapak Presiden Jokowi. Nah, adik-adik harus memperhatikan bagaimana Pak Jokowi memimpin negara kita. Siapa yang memimpin di dalam rumah kita? Bapak kita atau orang tua kita. Nah,
Nah, adik-adik harus memperhatikan orang tua kita, bagaimana orang tua memimpin kita anak-anaknya. Nah, jadi adik-adik harus memperhatikan seorang pemimpin terlebih dahulu dan kemudian mengikuti keteladanan dari seorang pemimpin tersebut. Nah, itu sebuah proses adik-adik, tidak cepat, tidak instan, tapi sebuah proses kalau adik-adik mau jadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita sebenarnya banyak sekali cerita tentang seorang pemimpin atau bercerita tentang pemimpin-pemimpin. Mungkin seperti raja. Ada pemimpin yang memimpin sebagai raja atau sebagai panglima tentara, atau ada yang memimpin jemaat sebagai nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang guru. Bahkan ketika Yesus hidup di dunia, hadir di tengah-tengah dunia, Yesus pun menjadi seorang pemimpin. Dia yang memimpin murid-muridnya, memimpin orang banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus kita adalah juga seorang guru. Jadi seorang guru yang memimpin banyak orang untuk memahami dan mengerti kebenaran dan mengerti tentang Injil itu. Nah, adik-adik, setelah Yesus naik ke sorga, siapa yang memimpin jemaat Tuhan? Apakah sudah berhenti? Apakah tidak ada lagi pemimpin? Tentu tidak. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid menjadi memimpin banyak orang supaya banyak orang itu mengerti dan memahami firman Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Injil yang diberitakan, atau rasul-rasul yang memimpin gereja mula-mula. Nah, hari ini juga lo cerita tentang seorang pemimpin yang memimpin gereja mula-mula. Siapa itu? Dia adalah Paulus dan rekan kerjanya atau anak didiknya yang bernama Timotius. Adik-adik, Paulus adalah pemimpin yang baik dan Timotius banyak belajar dari Paulus. Karena Paulus sudah menjadi teladan yang baik bagi Timotius. Suatu kali Paulus mengajak Timotius untuk ikut serta di dalam perjalanan misi Paulus. Mereka ke beberapa tempat, termasuk ke satu tempat yang bernama Efesus. Di Efesus, Paulus tidak terus-menerus menemani Timotius. Paulus melanjutkan perjalanan misinya. Tetapi apakah Paulus meninggalkan begitu saja Timotius? Tidak. Paulus terus mendampingi, memantau Timotius melalui surat-suratnya. Di Efesus, Timotius menjadi seorang pemimpin. Dia memimpin jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kira-kira mudah nggak? Tidak, adik-adik. Apalagi mengingat usia Timotius saat itu masih tergolong muda. Jadi sangat muda. Seorang yang masih muda tapi sudah menjadi pemimpin, memimpin jemaat Tuhan. Nggak mudah adik-adik untuk memimpin jemaat Tuhan. Apalagi saat itu di Efesus banyak sekali orang-orang yang mengikuti pengajar-pengajar yang palsu. Jadi waktu itu di Efesus banyak orang yang mengajar dan pengajarannya itu pengajaran yang tidak benar. Jadi di satu sisi Timotius harus terus memimpin jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan itu tidak terpengaruh dan tidak mengikuti pengajaran-pengajaran palsu, tapi terus berdiri di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, Paulus terus menasehati Timotius supaya dia menjadi pemimpin yang baik. Nah, apakah seorang pemimpin itu bisa capek? Iya, tentu bisa capek. Mungkin juga Timotius mengalami namanya capek karena harus memimpin orang-orang yang mungkin saat itu orang-orang yang keras, tidak mau mendengar dengan baik, tidak mau dipimpin. Nah, tapi Timotius mendapat sukacita, mendapatkan semangat dari seorang yang menjadi teladannya, seorang pemimpinnya, yaitu Paulus.
Paulus mendorong Timotius supaya sekalipun kamu masih muda tapi kamu bisa memimpin umat Tuhan. Sekalipun kamu masih muda tapi kamu bisa jadi teladan. Jadi semangat itulah yang membuat Timotius terus meyakinkan jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan itu mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti Injil Tuhan, dan memahami dengan baik apa yang Tuhan ajarkan melalui Timotius, dan kemudian mereka tidak beralih kepada pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi nggak mudah adik-adik meyakinkan jemaat terus, ini loh percaya, ini Injil Tuhan, ini yang benar, itu yang salah. Tidak mudah, tapi Timotius terus berupaya supaya bagaimana dia sebagai pemimpin yang muda, dia dapat memimpin jemaat Tuhan supaya mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan tidak berubah, tidak mudah percaya kepada pengajaran yang palsu. Dan bagaimana Timotius sekalipun masih muda, dia juga bisa menjadi teladan yang baik. Adik-adik, gimana caranya supaya kita tidak mudah terpengaruh terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu atau pengajaran-pengajaran yang tidak benar? Kita harus belajar baik-baik tentang firman Tuhan. Dan kita harus mendengarkan dengan baik firman Tuhan ketika Lause menyampaikan firman Tuhan. Entah itu di sekolah minggu atau entah itu mungkin juga di sekolah kita seringkali mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan baik supaya kita dapat belajar dengan baik dan kita dapat mengerti dengan baik dan tidak mudah untuk mengikuti pengajaran-pengajaran yang palsu atau tidak benar. Dan adik-adik yang masih muda juga bisa menjadi seorang pemimpin melalui keteladanan hidup. Keteladanan hidup maksudnya apa, Lause? Jadi seperti Timotius, sekalipun masih muda tetapi dia menghidupi firman Tuhan, dia tetap memperkatakan atau menyampaikan firman Tuhan, dan dia tetap bisa menjadi teladan di dalam hidupnya. Jadi masih muda tapi sudah memberkati orang lain melalui kehidupannya. Adik-adik juga di rumah bisa seperti itu. Jadi bukan hanya pemimpin itu Lause harus jadi presidennya, enggak. Atau Lause mau jadi saya mau jadi seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu harus jadi ketua kelas dulu ya baru jadi seorang pemimpin, enggak juga. Atau seorang gubernur, wali kota, polisi dan lain sebagainya, enggak juga adik-adik. Jadi kalau adik-adik masih kecil, tidak harus menjadi polisi dulu, presiden dulu baru bisa memimpin. Di rumah kita juga bisa memimpin orang-orang di rumah kita atau saudara-saudara kita dengan memimpin mereka di dalam kebenaran. Kalau misalnya saudara kita melakukan yang tidak benar, kita yang mengarahkan, kita yang memberitahu bahwa itu salah. Yang benar, yang Tuhan mau adalah seperti ini. Nah, itu sudah memimpin di dalam kebenaran. Dan adik-adik juga bisa jadi seorang pemimpin melalui keteladanan hidup. Misalnya apa, Lause? Misalnya adik-adik mengikuti firman Tuhan, menjadi teladan berarti wah, adik-adik di rumah mau menjadi seorang anak yang baik, yang selalu baca firman Tuhan, selalu berkata yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, atau adik-adik bisa melakukan yang baik supaya orang-orang yang ada di rumah kita, saudara kita, orang tua kita bisa melihat cerminan Kristus melalui kehidupan adik-adik. Jadi jadilah seorang anak yang bisa memimpin di dalam kebenaran sekalipun kita masih muda. Nah, semoga adik-adik dimampukan oleh Roh Kudus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lause Selo mau ajak kita bersama-sama menutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tapi biarlah kiranya Tuhan yang terus memampukan setiap kami yang masih muda, yang masih kecil ini Tuhan, supaya kami juga menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga kami
atau dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami juga dapat memimpin orang di sekitar kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, terus rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah hidup kami Tuhan pakai supaya kami boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ini doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause saat ini mau ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Ini dia. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Lause kelas kita masing-masing. Sekarang dengan hati yang senang, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan. Nah, Lause Kris, gimana sih cara kasih persembahannya? Caranya adalah dengan seperti biasa mentransfer uang persembahan kalian di rekening yang ada di bawah ini. Rekeningnya via BCA ya. Cuma bisa transfer ya? Tidak, bukan cuma bisa transfer doang. Kalian juga bisa mengisi uang persembahan kalian di celengan yang sudah diberikan. Plus kalian juga bisa transfer lagi nih di QR code yang ada di sini. Nanti di scan ya. Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita sambil berikan persembahan, kita angkat pujian Hati Senang. Biarlah kita tetap bersuka cita dalam masa-masa seperti ini dengan tetap memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Hati senang, oh, hati senang, yeah. Hati senang, amin, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang. Hati senang, oh, hati senang, hati senang, amin, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, adik-adik, saatnya kita sekarang berdoa, dan doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan yang telah kami kumpulkan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita katakan pujian ini, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
kami. Dan biarlah segala pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Yesus Kristus Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah pada saat ini kami sungguh merindukan berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan setiap rumah tangga yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka anak-anak. Berkat penyertaan yang sempurna, berkat dalam usaha pekerjaan, berkat di dalam studi dan kesehatan setiap anak-anak mereka, dan berkat untuk masa depan mereka. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jadi punya pengumuman yang seru luar biasa. Kalian tahu apa pengumuman itu? Kalian mau tahu apa yang spesial itu? Lose mau panggil Lose Vincent. Halo Lose. Lose Vincent, adik-adik ini sudah menanti-nantikan loh acara PUBG yang tahun lalu itu. Tapi kali ini bukan PUBG ya. Apa dong? Ada sesuatu yang ganteng, yang lebih hebat dari PUBG. Siapa dong? Dia adalah Romi. Oh, Romi. Sudah ingat kan? Itu kan tahun ini ya. Iya, betul sekali. Nah, Toko Romi ini luar biasa. Dia seorang yang gagah, ganteng, dan bagaimana caranya untuk ikut SEAL ini? Wah, ada beberapa syaratnya nih langsung saja. Iya, karena tahun ini Lose Vincent SEAL tidak diadakan di gereja. Oh, tapi gimana dong? Nah, SEAL ini akan dilaksanakan di rumah kita masing-masing secara virtual. Ya. Betul. Nah, persyaratannya kita tanya Lose Vincent. Nah, adik-adik, yang pertama adik-adik harus menyediakan aplikasi Zoom. Nah, bisa di-download di komputer atau laptop atau gadget kita masing-masing. Dan yang kedua, SEAL kali ini adalah SEAL yang dimana kami sungguh sangat merindukan dukungan dari papa mama ya untuk dilaksanakan di rumah. Nah, yang berikutnya adik-adik, untuk peserta SEAL tahun ini seperti biasa, untuk dari kelas 2 yang mau naik ke kelas 3 SD sampai kelas 6. Betul sekali. Dan syarat yang berikutnya adalah adik-adik harus membayar kontribusi sebanyak Rp50.000. Setiap orang yang mendaftar akan mendapatkan satu suppressing box, dan suppressing box ini akan diantar ke rumah adik-adik. Wow, tapi pesertanya cuma berapa orang? Iya, kali ini sangat dibatasi Lose Vincent. Pesertanya itu hanya 50 orang. Berarti adik-adik harus cepat daftarnya ya. Iya, dan pendaftaran kali ini kita pakai Google Form. Oke. Jadi Lose Jenny, Lose Vincent, dan semua Lose lain menunggu adik-adik mendaftar ya. Sampai jumpa di SEAL 2020. Tunggu dulu Lose. Wah, pendaftaran itu ada batasnya. Oh, ada batasnya. Tanggal 7 sampai dengan 21 Juni. Wah, berarti mesti cepet-cepet daftar langsung, nanti ketinggalan. Betul sekali Lose. Oke deh, kalau gitu Lose mau ambil HP, mau kasih tahu anak-anak kelas Lose, mau suruh daftar deh cepet. Oh, betul. Oke deh. Oke. Dadah ya Lose Jess. Dadah. Dadah adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, sampai kita berjumpa. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda melalui Google Form.